Halo semuanya dan selamat datang di Abang Channel. Nah, di video kali ini gue mau bahas motor lagi. Nah, kemarin ada yang nanya, Bang, kalau motor misalkan udah di bore up tuh awet gak sih buat harian? Nah, kebetulan motor gue udah di bore up ya, 130 cc. Nah, itu motornya di situ. Kita dengerin suara mesinnya dulu. Nah. Oke, ini suara mesinnya. Di starter langsung nyala ya. Nah, ini gunanya mapping tuh kayak gini, jadi supaya apa-apanya tuh ngepas gitu loh, asupan bahan bakarnya ngepas gitu, timing pengapiannya juga ngepas, jadi ya kayak ori aja gitu, enteng. Terus kompresinya juga nggak terlalu tinggi, jadi ini motornya aman banget buat harian dan nggak ada ngelitik sedikit pun saat mesin panas ya. Cuman kalau misalkan mesin udah benar-benar panas, emang mesinnya agak kasar ya, tapi itu maklum, namanya mesin udah panas ya pasti agak kasar gitu, tapi masih toleransi, masih bisa disebut itu mah nggak kasar gitu. Tapi ya kalau menurut gua, kalau sama yang ini sekarang masih dingin, agak kasar yang lebih panas ya. Jadi kalau udah panas tuh ada sedikit suara yang nggak enak lah di bagian CVT. Paling kedengeran tuh sebelah sini nih. Ini nggak tahu bagian CVT-nya yang bermasalah, nggak tahu mesinnya yang bermasalah. Tapi kalau misalkan mesin sih harusnya nggak ada masalah ya, karena suaranya emang kayak gini. Terus nanti udah kita lihat posisi kayak gini, terus kita langsung bongkar bagian joknya. Terus kita lihat businya juga, kita lihat kondisi olinya juga tinggal berapa, sekali mau gua ganti juga. Nah, nanti ketahuan ya. Nah, suara mesinnya kayak gini, ini masih ori. Gua nggak ada niatan buat ganti ke standar racing sih sebenarnya. Nah, suaranya masih halus, dan nanti kita bongkar dulu si joknya. Kita lihat ada rembesan gak sih di bagian mesinnya. Nah, kalau misalkan motor udah bore up tuh biasanya isunya tuh kayak gini. Kalau misalkan motor udah bore up tuh si olinya cepat habis lah, terus banyak rembesan oli lah di bagian mesinnya gitu loh. Terus si businya juga hitam lah, terus olinya cepat ngurang lah, terus ada bagian busi yang terlalu kegosongan lah. Itu biasanya motor-motor karbu emang kayak gitu ya. Tapi kalau injection kayaknya sih enggak. Pengalaman gue bikin motor yang kayak ginian ya, alhamdulillah nggak ada masalah sementara deh. Selama kalau kita gunain kompresinya nggak terlalu ekstrim ya. Jadi kalau misalkan bikin motor buat harian ya, kompresinya diperhatikan juga gitu. Terus injektornya diperhatikan juga ya, biar nggak terlalu kering merontang di dalam mesinnya. Jadi kalau misalkan lu udah upgrade mesin ke 130, ke 150 ya, lu harus sesuaikan asupan bahan bakarnya dengan si spek motornya ya. Jadi nggak asal lu ganti mesin tapi injektornya nggak diganti, ecunya juga nggak lu remap, nggak lu ganti sama racing, ya itu udah wassalam. Terus lu nggak perhatiin juga kompresinya gitu. Lu bodo ting, penting mah si sehernya jenong, bodo ting rekuma yang penting jenong. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Si motor injection tuh nggak sama kayak motor karbu, jadi nggak asal. Kalau karbu ya, kalau kompresinya gede ya karbunya tinggal borosin, terus kita pakai bahan bakar yang benar-benar bagus. Nah, kalau injection nggak bisa kayak gitu. Oke, kita tunggu kering. Kita tunggu dingin dulu motornya, terus kita ganti olinya dulu, terus kita lihat sisa berapa, terus kualitas olinya gimana sih selama dipakai 1 bulan. Kalau gue sih biasanya gantinya 1 bulan ya, pas motornya masih standar juga 1 bulan. Nah, kalau misalkan udah bore up, diganti 1 bulan, kondisi olinya, terus volume olinya sisa berapa sih. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini belum gua ganti ya olinya ya, ini masih kotor tuh. Masih kotor. Ini mesin juga masih kotor, ini belum gua mandiin selama 1 minggu. Nih, bagian kolong juga belum ada penggantian. Jadi kalau misalkan gue bikin konten ya, kalau misalkan jelek ya jelek, kalau bagus sih alhamdulillah. Nah, untuk khusus motor gue ini, bulan kemarin sih alhamdulillah nggak ada penyusutan yang ekstrim ya. Pas gue turunin ya alhamdulillah
Untuk suhu mesin juga kalau udah benar-benar panas ya maklum lah, pasti lebih panas dari motor standar, maklum. Oke, kita tunggu dulu mesinnya sampai dingin, nanti kita ganti olinya. 2000 tahun kemudian. Oke, sambil nunggu mesinnya dingin, kita lihat dulu bagian mesinnya. Nah, biasanya kalau misalkan motor bener-bener panas berlebih tuh kayak mau overheat ya, di sini tuh banyak rembesan oli. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. Tuh, di bagian tensioner juga bersih, kering. Kelihatan nggak sih? Anjing kehalangan, Tah, tuh kering ya. Ini mesinnya pada kering semua alhamdulillah, karena gue pakai gasket atau packing yang ori semua, jadi harusnya aman. Nah, ini injektornya juga pakai 130 cc. Nah, untuk busi, ini businya kayak gini, fokus. Nah, ini belang anjing, aku mau cerita. Nah, itu belang Nah, ini businya kayak gini ya, belang. Nah, ini bensinnya udah ngepas, cuman asupan udaranya kayaknya kurang ya, karena TB-nya ini masih ori, makanya rencana mau gua ganti ya. Ini mesin berarti alhamdulillah aman, nggak ada kerembesan, nggak ada rembes, nggak ada bocor. Ini kering semua. Kita lihat dari bawah, tuh dari bawah juga alhamdulillah nggak ada rembesan ya. Oke, untuk mesin aman. Untuk busi kayak gini, gue pakai busi NGK yang resistor ya. Ini buat motor Vixen. Ini ori NGK. Ya lah, ori anjing busi. Tapi ada loh busi KW ya. Kalian hati-hati kalau misalkan beli busi ya. Nah, untuk mesin aman, untuk busi juga aman. Ini cuman kurang asupan udara aja, dikit lagi. Harusnya sih kayak gini semua nih. Kalau kayak gini semua, ini udah sempurna. Ini bensinnya udah ngepas. Ini bensin. Ini koreksi gua ya kalau gua salah. Setahu gua nih, ini tuh bensin. Kalau yang di tengah ini udara. Kalau gua salah koreksi aja ya. Oh bang, kebalik bang, kalau ini bensin, ini udara. Kalau gua salah koreksi aja, nggak apa-apa. Oke, kalau menurut gua sih ini bensin di sini. Nah, ini udaranya. Jadi ini kurang udara, kurang throttle body. Ini throttle bodinya harus diganti sama yang ya 28 lah, pakai BRT kayak pakai apa kayak, yang penting ukuran 28 kayaknya udah ngepas, harusnya ngepas sih. Nanti kita ganti, terus kita mapping ulang, terus kita cek lagi nanti, gampang. Itu urusan gampang lah kalau cek mengecek. Kalau udah patokannya kayak gini, udah nggak ada rembesan, nggak ada apa, berarti ini mesin udah pas untuk harian. Nah, yang penting gua selalu bilang kalau misalkan lu bikin motor, kompresinya diperhatiin, terus asupan bahan bakarnya diperhatiin, insya Allah tuh motor bakal awet ya buat pakai harian. Terbukti di motor gua, ini motor gua tiap hari gua pakai ya. Oli juga nggak oli mahal-mahal amat ya, paling Enduromatic lah. Kalau nggak Castrol, kemarin gua 2 bulan dari pertama motor ini jadi sampai kemarin gua ganti lagi pakai Castrol Power One Ultimate, nggak ada masalah alhamdulillah. Sekarang gua belum beli Castrol Power One Ultimate nya, jadi gua pakai Enduromatic lagi. Soalnya gua nyetok banyak buat Enduromatic, jadi sayang lah gua pakai aja lah daripada gua nggak pakai gitu loh. Ini gua stok kayak gini tuh sekitar 10. Ini yang 08, ini 10, yang 1 liter 10. Gua pokoknya enduro tuh banyak di sini. Ada enduro, ada federal. Pokoknya gua nyetok oli itu di sini banyak karena alhamdulillah motor di sini yang benerin motor juga banyak. Ini juga belum beres motor. Jadi gua harus stok beberapa jenis oli ya, biar nanti gua nggak bingung sendiri kalau misalkan ada yang ganti oli. Oke, kita langsung turunin si olinya. Oli motor ini gimana nih posisi olinya? Apakah habis? Apakah masih toleransi? Apakah hancur juga fisiknya? Nanti kita lihat sama-sama. Untuk ganti oli gua nggak bisa pegang HP-nya. Nanti gua suruh istri deh buat pegangin HP biar nggak jatuh. Oke, tunggu dulu bentar ya. Oke, nah ini udah gua diamin selama 10 menit. Nah, ini oli sisanya. Nah, kita ukur ada berapa sih isinya. Nah, ini aqua glass isinya 600 ya. Yuk, sini. Biar nggak panas.
Kita masukin ke aqua gelas. Aqua botol anjir. Masukin ke aqua botol. Sisanya berapa? Untuk untuk kondisi oli sini nggak terlalu hancur ya. Ini udah sebulan, kondisi olinya nggak terlalu hancur, masih layak pakai lah segini. Bisa lah 1 mingguan lagi. Nah, ini 600 masih penuh. Nah, 600 masih penuh ya. Ini ada aqua gelas, isinya 220. Ini udah gua bersihin sama aqua. Nah, sisanya segini. Berarti hilangnya sekitar 100 mili ya. Nah, berarti motor aman loh, beneran. Nah, ini sisanya segini. Satu aqua botol 600 mili. Terus ini aqua gelas yang 220 mili. Ini gua anggap 100 mili deh. Jadi 700. Jadi si motor ini tuh 1 bulan cuman hilang 100 ml aja. Berarti ini motor aman banget untuk pakai harian. Nah, sini udah. Sono mau pergi mah udah sono. Ini kamera naik, tukang kamera aja tah, guys. Ampun ah. Nah, untuk fisik oli alhamdulillah di sini masih bagus ya, enggak hancur lah, enggak hancur. Ini tuh olinya masih bagus lah, segini mah masih bisa dipakai ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini gua 1 bulan harus gua ganti. Untuk gua gantinya pakai Enduromatic lagi karena oli Castrol Power One Ultimate nya gua belum beli lagi ya. Kemarin gua belinya di Shopee, di official store Castrolnya langsung, jadi dijamin asli. Ini Castrol Power One Ultimate dipakai ke motor bore up dalam jangka waktu 1 bulan, masih sisa 700 mili. Wah, ini aman banget. Untuk suara mesin juga aman, halus, tarikan juga enteng. Ini masih banyak. Kita masukin lagi. Masih loba anjir. Tuh masih loba tete. Lumayan yang nambah-nambah Oke. Nah, untuk kesimpulan video ini tuh kayak gini. Kalian kalau misalkan mau bore up motor, yang diperhatiin pertama itu kompresi motor jangan lebih dari 11. Kalau motor harian tuh paling itulah 11 lah, bisa lah 11. Banding 1 itu masih bisa pakai pertamax hijau, pertamax biru ya. Terus injektornya pakai yang lebih besar. Kalau misalkan lu ganti upgrade motor ke 130 cc ya lu beli injektornya yang 130 cc. Bisa juga pakai misalkan motor ini 130 cc nih. Ini injektornya pakai 125, punya Vario bisa. Terus kalau misalkan lu motornya 150 cc ya lu 150 cc juga injektornya. Terus ECU-nya jangan lupa di mapping atau sekalian diganti aja pakai yang racing biar langsung gacor sekalian gitu. Nah, untuk TB juga ngaruh ya. Kalian tadi lihat sendiri si businya tuh kurang asupan udara, jadi tengahnya tuh putih, tapi untuk asupan bahan bakar dia udah pas banget. Untuk asupan udaranya doang yang kurang, karena itu TB-nya kecil, ukuran 22. Kalau misalkan standar scoop itu ukurannya 22 mili. Rencana gue mau ganti ke 28. Nanti gue ganti kalau misalkan ada duit lebih, nanti gue ganti. Overall untuk mesin di sini aman sekali ya buat pakai harian. Jadi kalian jangan takut, oh bore up mah beng ngameakeun oli tah, oli masih loba tuh. Masih ada 700. Ah beng bore up mah sih ya pabelepet oli di dina sok rembes oli. Ya kalau kalian packingnya nggak diganti-ganti mah ya pasti rembes gitu. Ini packingnya masih ori, yang belakang ori, yang tengah ori, ini yang apa? Seng ori, yang kertas ori, yang ini juga ori, yang karet. Nggak ada tuh, nggak ada rembesan tuh. Ini udah 1 bulan motornya dipakai tiap hari, aman-aman aja tuh. Untuk bensin gue pakai Pertamax ya, jadi alhamdulillah aman. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian tanyain aja di bagian komentar, nanti gua jawab insya Allah ya. Terus kalau misalkan kalian mau minta pendapat juga ya kalian tanya di bagian komentar, nanti insya Allah gua bantu deh, biar nanti kalau misalkan lu pada ada kendala pas bikin motor kayak gini ya gua bisa bantu mampu gua gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton.